Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan perantaraan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan dalam bimbingan Allah Roh Kudus. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Aku buka hatiku untuk menerima jamahanmu Tuhan. Rohmu yang hidup. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. 1 Timotius 3 ayat 16. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita mengerti dan harus kita percaya bahwa segala rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita adalah indah. Kita tidak mengerti akan apa yang Tuhan sedang rencanakan untuk masa depan kita. Kita tidak mungkin menjauhi Roh-Nya yang suci. Dia adalah sahabat dan Dia dekat dengan kita. Mari saat ini, karena Dia sahabat kita, mari kita datang dengan jujur mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
hati sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, jika kita berpikir bahwa Tuhan memberikan kita rancangan yang jahat, rancangan yang buruk, kalau kita berpikir bahwa Tuhan mencobai kita berpikir bahwa Tuhan melakukan hal yang tidak baik bagi kita salah dan kita berdosa. Mari kita mengakui dosa kita daripada Tuhan, dan kita mengakui sungguh indah yang Dia pikirkan tentang kita. Bahkan Dia memberikan dirinya bagi kita mati menggantikan kita. Pengabdian kita, pengorbanan kita tidak bisa membalas semua kebaikannya. Tuhan hanya mau kita jujur mengakui dosa kita, dan kita bersyukur atas segala apa yang Dia berikan. Dari lubuk hati yang paling dalam Tuhan, kami menyadari kami sering berpikir yang terjadi atas hidup kami adalah hal yang buruk, hal yang jahat. Kami sering berpikir hal yang tidak baik tentang Tuhan. Ampuni kami. Bahkan kami sering lupa akan pengorbanan Kristus bagi kami. Kami juga berpikir bahwa pelayanan kami, pengabdian kami, kesetiaan kami sudah cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Padahal sejujurnya tidak ada banding apa yang Tuhan berikan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami tahu kami dikandung, dilahirkan karena dalam dosa. Ampuni kami, sucikan hati pikiran kami, dan biarlah hari demi hari kami terus diperbaharui dan mau terus dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mengakui dosa kami. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, yang jujur di hadapan Tuhan, maka inilah berita anugerah bagi kita. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari bersama-sama seluruh jemaat membacakan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita bersukacita menyambut firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Nya kepada kita dengan pujian, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku.
Firman-Mu Tuhan bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kepada Pendeta Sumiati kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Kita memasuki bulan yang kelima atau bulan Mei tahun 2020. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, hari yang baru, minggu yang baru. Dan untuk minggu yang ke-8 kalinya kita beribadah di rumah dan tidak bisa beribadah di gereja. Cuma yang dikasih Tuhan, kita tetap mau bersyukur. Kenapa? Karena sampai hari ini Tuhan tetap menopang, menjaga, memelihara dan mencukupkan setiap kita. Walaupun saya sadari dan saya bisa coba memahami, pasti ada banyak di antara kita yang menghadapi tantangan dan pergumulan, baik di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, biaya studi dan sebagainya. Bahkan mungkin juga ada yang bergumul dengan kesehatan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan dan tetap arahkan hati kita kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber pertolongan kita. Dengan apa kita bisa menghadapi segala tantangan hidup ini? Kita butuh firman Tuhan yang akan menjadi makanan bagi jiwa kita, yang akan memberikan kita semangat dan kekuatan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya rindu kita akan bersama-sama berdoa bagi Bapak Ibu Saudara jemaat GKP Sidoarjo maupun juga saudara yang mungkin saat ini ikut mendengarkan atau ikut menyaksikan ibadah online ini. Bersama-sama mari rendahkan hati, mohon Roh Kudus menolong kita. Bapa di dalam kerajaan surga yang penuh kasih dan rahmat, Bapa yang kami kenal, yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena hari demi hari Engkau menanggung, menopang dan menjagai setiap kami seperti biji mata Tuhan. Karena kami milik umat tebusan Tuhan yang sangat berharga. Memasuki minggu yang keempat sesudah Paskah dan minggu pertama di bulan yang baru, bulan Mei pada hari ini, kami mau tetap mensyukuri hari-hari, minggu-minggu dan bulan-bulan pemeliharaan Tuhan
di tahun 2020 ini. Meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi mewabahnya virus corona. Karena itu ya Bapak, ajar kami tetap menghitung-hitung kebaikan Tuhan, ajar kami mengingat-ingat segala kesetiaan Tuhan, ajar kami mensyukuri berkat, kekuatan, nafas hidup, dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Bapa di surga, pagi hari ini kami menyediakan hati kami, baik itu lewat puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, maupun saat kami membuka hati kami ke firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, kuduskan kami sekali lagi, dan terangilah hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan bersama-sama, serta mampukan kami mau menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami mengucap syukur dan menyambung firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya rindu kita belajar lagi firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita, masih berkenaan dengan situasi dan kondisi saat ini, yaitu kita beribadah di rumah. Nah, karena beribadah di rumah, saya rindu kita coba merenungkan sekali lagi kenapa dan bagaimana kita beribadah di rumah, dan apa serta mengapa Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini terjadi di tengah-tengah kita, tengah-tengah dunia. Secara khusus sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, mari kita coba renungkan satu tema. Kita, saya dan saudara adalah bait Allah. Walaupun saya tidak secara khusus mengkhotbahkan berkenaan dengan gereja, tetapi mari kita coba lihat lebih dalam lagi berkenaan dengan masing-masing kita menjadi bait Allah, di mana Roh Kudus, Roh Allah atau Allah sendiri berdiam di dalam kita, dan hidup kita menjadi rumah ibadah. Rumah ibadah, rumah doa, bait Allah. Nah, bagaimana setiap kita dipanggil merenungkan kembali diri kita masing-masing adalah gereja. Saya yakin dan percaya kita semua sudah belajar bahwa gereja itu bukan sekedar gedungnya. Walaupun kalau kita mau mengatakan bahwa kalau ditanya apa itu gereja, kita akan berkata sebuah gedung di mana umat Tuhan berhimpun, di sana ada puji-pujian, di sana ada pelayanan, di sana ada firman yang diberitakan, di sana ada praktek kasih. Bagaimana jika gedung gereja tidak bisa digunakan seperti hari-hari ini? Apakah kita kehilangan jati diri kita sebagai gereja Tuhan? Kalau ingat khotbah pertama kali di dalam Baba Online 22 Maret yang lalu, saya menyampaikan satu kalimat bahwa apakah ketika seorang pelajar, siswa dan mahasiswa belajar mandiri di rumah itu menghilangkan status mereka sebagai pelajar? Tentu tidak. Bukan sekedar gedung sekolahnya, tatap muka, guru dan murid, mahasiswa dan dosennya, atau proses belajar mengajar di sebuah ruang itu disebut pelajar atau disebut seorang mahasiswa. Akan tetapi baik mereka ada di dalam studi di luar rumah maupun dalam rumah dan di gedung sekolah, mereka adalah pelajar. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan ulang lagi mengapa sih kita beribadah di rumah, dan bagaimana kita bisa menjadi atau menghidupi diri kita masing-masing sebagai bait Allah. Saya akan mengajak kita membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan bagi kita semua. Baiklah, Bapak Ibu membawa Alkitab ataupun handphonenya masing-masing bisa membuka bagian ini. 1 Korintus 6
ayat 19 dan 20 demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berikan sekat bagian ini atau berikan tanda. Kita akan memperhatikan Yohanes 4, Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, ayat yang mungkin sudah kita hafal atau sangat familiar bagi kita. Injil Yohanes 4 ayat 23 dan 24 saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau kita baca bagian Injil Yohanes pasal 4, kita teringat dengan percakapan Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria. Berkenan dengan dalam percakapan tersebut ada membahas soal ibadah, ada membahas soal penyembahan. Kiblat ibadah di mana? Di Yerusalem, atau bagi orang Samaria di Gunung Gerizim, atau di sebuah tempat tertentu. Dan Tuhan berkata kepada perempuan Samaria di dalam ayat 21, percaya, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini mungkin semacam nubuatan Tuhan Yesus berkenaan dengan pergeseran konsep ataupun hal yang paling hakiki dari penyembahan umat Allah. Kalau selama ini mereka kiblatnya ke Yerusalem, mereka beribadahnya di Yerusalem, mereka berziarah dari tahun ke tahun dalam perayaan-perayaan, dalam korban-korban persembahan, mereka harus ke bait Allah. Dan pada akhirnya kita lihat ketika Tuhan Yesus bangkit dan Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan seterusnya gereja berdiaspora. Karena penganiayaan yang hebat, karena penolakan akan Kristus yang bangkit dan sebagainya penolakan akan Kristus, dan murid-murid Yesus mengalami penganiayaan. Akhirnya kita baca di dalam sejarah, di dalam Kisah Para Rasul dan seterusnya. Gereja umat Tuhan beribadah akhirnya bersekutu dari rumah ke rumah, bersekutu, berkumpul, bersehati, berdoa, merenungkan firman Tuhan, mempelajari segala yang diajarkan Tuhan melalui para rasul. Dan timbul gereja-gereja rumah, timbul gereja-gereja sinagog. Nah, ini berarti apa yang Tuhan Yesus katakan, saatnya akan tiba, kamu bukan menyembah di gunung ini, bukan di gedung itu, bukan di Yerusalem, dan bukan di mana-mana. Bahwa penyembahan umat Allah tidak lagi hanya ditentukan oleh berbagai macam liturgi atau semacam struktur dan hanya sebuah tempat. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6 tadi, Rasul Paulus menegaskan bahwa apa sih bait Allah itu? Katanya roh Allah yang kamu peroleh dari Allah, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah itu tinggal di dalam kamu. Nah, ayat ini berbicara tentang bahwa setiap kita sebagai orang percaya, kita ini punya metrai atau kita dikaruniai Roh Kudus. Memang dalam bulan ini sesudah Paskah kita menantikan dalam kalender gereja menantikan proses pencurahan Roh Kudus, dan bulan Mei ini kita tema di gereja kita adalah hidup dalam kepemimpinan Roh atau Roh Kudus. Nah,
Bagaimana setiap kita bisa dipimpin dipenuhi Roh Kudus? Kita sudah berulang kali mendengar bagian itu, dan mungkin kita memang tidak mengalami apa yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta, tetapi hidup orang percaya diubahkan karena karya Roh Kudus. Itu yang penting, yang akan menjadi bagian-bagian yang akan kita pelajari dalam minggu-minggu ke depan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik Roh Kudus berarti tempat Allah bersemayam di dalam diri kita. Di mana itu? Di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa, atau tidak tahukah kamu, tidak mengertikah kamu, tidak sadarkah kamu, atau tidakkah engkau menyadari bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ini berbicara bahwa ada kuasa Allah tinggal di dalam kita, ada Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan Roh Kudus bertugas apa? Kalau kita baca nanti dalam apa yang dikerjakan atau karya Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus itu melahirbarukan kita, Roh Kudus mengajar kita kebenaran, Roh Kudus mengingatkan kita akan janji Allah, Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk bersukacita, salah satu buah roh, memampukan kita naikkan puji-pujian. Berarti di dalam diri kita sebagai tubuh atau bait di mana Allah tinggal, di dalamnya ada penyembahan, di dalamnya ada puji-pujian, di dalamnya ada doa yang kita naikkan, di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan. Bukankah ini gambaran secara umum bahwa itulah gereja? Di mana ada firman Allah diberitakan, ada puji-pujian dan Kristus ditinggikan, firman Allah disampaikan, ada praktek kasih, baik itu di dalam persekutuan, di dalam koinonia kita, di dalam diakonia pelayanan kita, dan dalam kesaksian kita, dalam marturia kita. Nah, itu sebabnya kita menyadari bahwa istilah atau sebutan kita adalah bait Allah itu menyangkut seantero apa yang terjadi di dalam sebuah gereja. COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 ini seolah-olah memaksa kita untuk meninggalkan gereja. Tetapi adakah kita merenungkan hal yang lebih positif, bahwa ini bukan suatu pemaksaan, ini bukan meniadakan hakikat bergereja, ini sama sekali bukan juga legitimasi untuk akhirnya kita menjadi orang Kristen yang malas-malasan, atau orang Kristen yang instan, atau orang Kristen yang yang penting aku bisa beribadah di tempat tidurku, aku bisa beribadah di rumah, di mana saja, di taman, sambil minum-minum es dan sebagainya. Mungkin kita ada yang juga ada pertanyaan ini, saya berkata ini karena ada yang bertanya bahwa tidakkah kita khawatir setelah ini, dan banyak diskusi ya, tidakkah kita khawatir setelah ini jemaat Tuhan tidak mau beribadah ke gereja, keenakan ibadah di rumah saja, santai, bisa pakai kaos oblong, kita bisa sambil santai-santai, walaupun kita juga diarahkan untuk tidak seperti itu. Mungkin ada sebagian orang yang mungkin gerejanya tidak terlalu juga memberikan arahan. Lalu kita berpikir, ya saya ibadah ndak ibadah, emangnya gereja tahu atau hamba-hamba Tuhan tahu? Ada juga yang berpikir seperti ini, wah nanti kalau bisa berarti bisa jajan kemana-mana, buka link ini, buka link itu. Kemudian ada yang berkata apa? Nanti bagaimana kalau pindah gereja? Maafkan saya tidak khawatir akan hal itu. Sekali lagi ini bukan sombong, bukan sama sekali berkata bahwa tidak ada kekhawatiran itu berarti menganggap ringan, tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tesis saya berkenaan dengan ibadah. Ketika jemaat itu begitu pahamnya akan ibadah, semakin dewasa di dalam pemahaman akan penting dan apa itu hakikat ibadah, maka jemaat itu tidak perlu didorong-dorong, tidak perlu dipaksa-paksa, ataupun bahkan dikunjungi bolak-balik. Atau bukan berarti tidak penting berkunjung, itu bukan, jangan salah paham dengan saya. Tapi bukan berarti bahwa seseorang tuh kalau tidak diingatkan, seseorang tuh kalau tidak dorong-dorong, tidak maju-maju gitu, bukan.
Tapi ketika, dan saya membuktikan itu dari berbagai literatur, pengalaman di dalam pelayanan maupun di dalam angket. Ternyata, dan kami mengalami ketika saya masih ada di GKT Semarang. Mengalami ketika jemaat Tuhan memahami apa itu ibadah. Pada saat itulah ada pertumbuhan, ada pertambahan, ada komitmen, ada kesetiaan. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Saya sempat merenungkan beberapa hari sebelum benar-benar ibadah di rumah. Saya merenungkan, saya berpikir begini, seandainya orang Kristen diingatkan pagi, siang, malam, pagi, sore, petang dan sebagainya, mungkin orang akan terus ingat beribadah, ingat beribadah, ingat berdoa, ingat baca firman dan seterusnya. Mengapa? Karena saya merasa bahwa ada beberapa saudara-saudara kita di dalam keyakinan yang lain, ada yang mungkin tidak perlu diingatkan, mereka selalu ingat. Nah, salah satunya adalah yang memakai kalender ya. Sebuah kalender yang begitu lengkap dengan begitu detail ya. Nah, kalender itu sebagai pengingat. Kapan jam sembahyang ini, kapan begini, kapan begitu dan sebagainya. Hari apa dipandu dengan kalender. Saya lagi berpikir, orang Kristen tidak dipandu secara detail, secara rinci setiap hari, setiap jamnya. Tapi bagaimana kita dilatih untuk punya kemandirian. Karena dalam tesis saya itu juga ibadah pribadi tidak menghilangkan ibadah komunal atau bersama. Ibadah bersama bukan berarti meniadakan pentingnya ibadah pribadi. Jadi keduanya saling berkaitan dan keduanya sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita, bagi komitmen kita untuk hidup menyenangkan Tuhan. Karena bait Allah pasti otomatis kita ingin hidup kita ada puji-pujian, hidup kita ada sukacita, hidup kita ada kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya terus ingat-ingat, terus berpikir-pikir, iya ya, ketika awal-awal kita ibadah di rumah, saya rasanya seperti tergelitik ya, karena kadang-kadang ada yang mengingatkan dan sebagainya, rasanya dinanti-nantikan tuh kapan doa, kapan nyanyi dan sebagainya. Lalu saya diam sejenak, saya berpikir, apakah harus sampai segitunya? Apakah Bapak Ibu Saudara tidak merasa terganggu dengan begitu banyaknya jam-jam ibadah, jam-jam doa dan sebagainya? Lalu kadang-kadang saya diamkan dulu, ada beberapa teman, ada beberapa jemaat yang mengirim, entah itu puji-pujian, entah itu artikel rohani, entah itu joke dan sebagainya. Nah, itu upaya-upaya kita supaya kita terhibur, supaya kita dikuatkan, supaya kita didorong, supaya kita dimotivasi. Walaupun seandainya tidak ada, internetnya macet, kuotanya habis, dan juga HP lagi error atau hang, apakah itu menghilangkan penyembahan kita, komitmen kita untuk beribadah? Adakah di antara kita yang beribadah tanpa sarana-sarana itu semua? Kita ambil Alkitab kita naikkan 1-2 pujian, kita naikkan doa, kita baca renungkan firman Tuhan, entah itu baca begitu saja, selesai. Saya mendapatkan sebuah video, ada anak kecil yang memimpin dengan stola begitu ya. Dia membaca dengan agak sedikit kalimat-kalimat dengan logat daerah yang sangat kental, juga dengan beberapa kata yang tidak terlalu jelas. Dia mengajak mari berdiri gitu saja ya, kayak mekanik begitu serupa. Kemudian silakan duduk dan seterusnya. Dia membaca Alkitab, demikianlah firman Tuhan dan selesai. Semua mengikuti, orang tua, orang dewasa semua mengikuti. Apakah kita juga bisa seperti itu atau kita menganggap anak kecil yang memimpin? Dan hari ini saya juga berharap Bapak Ibu Saudara tidak bosan karena ketemu saya lagi ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita menyadari bahwa persekutuan orang Kristen tidak dibatasi tadi lokasi, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh berbagai macam struktural atau aturan-aturan, tata aturan yang begitu detail dan rumit, sehingga tanpa itu semua kita kehilangan makna ibadah, kita kehilangan makna sebagai bait Allah. Di dalam kitab Keluaran, di sana diceritakan bahwa bagaimana 6 kali Tuhan berfirman melalui Musa untuk memberitahukan bahwa supaya umat Tuhan dibawa keluar dari perbudakan di Mesir,
Bukan sekedar supaya mereka menjadi bangsa yang merdeka, tetapi 6 kali diulang-ulang supaya mereka beribadah kepadaku. Belum ada tata aturan peribadahan, belum ada tata aturan yang begitu detail dengan korban-korban, tetapi mereka diajak untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Lalu kita perhatikan juga di dalam Keluaran pasal 3 ayat 5, di sana digambarkan bahwa ketika Musa mau mendekat ke semak berduri yang menyala, yang tapi tidak terbakar itu, ada suara Allah berfirman, tanggalkanlah kasutmu, tempat yang kau pijak itu adalah kudus. Mengapa? Apakah gunung tersebut beda? Warna tanahnya beda? Rerumputannya beda? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tanahnya sama, tapi di situ ada hadirat Allah hadir. Ada keberadaan Allah yang Maha Kudus hadir, dan di situ tempat itu kudus. Kesimpulannya adalah bagi setiap kita, kalau hidup kita kuduskan menjadi bait Allah, maka hidup kita itu kudus. Artinya kita mengizinkan Allah yang memimpin, yang menjadi pemilik, yang menjadi Tuhan atas hidup kita, yang bertata atas hidup kita. Kita melakukan ketundukan kepada kehendak Allah lebih daripada segala keinginan-keinginan kita. Kemudian ketika di rumah tangga kita, rumah ini disebut rumah Allah, rumah doa, mezbah yang kita bangun adalah mezbah doa, mezbah penyembahan kepada Tuhan. Bukankah Allah hadir di dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita? Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang paling hakiki, bahwa bait Allah itu adalah tempat di mana Allah bersemayam, Allah tinggal. Karena itu Allah menguduskan hidup kita, dan kita pun menguduskan hidup kita bagi Allah. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, kita perhatikan apakah artinya kita adalah bait Allah. Ketika kita hidup, kita berkeluarga, apakah dalam hidup kita pribadi atau keluarga nama Tuhan disembah? Kita bisa menjadi bait Allah atau bait Roh Kudusnya kalau nama Tuhan disembah atau dimuliakan. Contohnya ketika Abraham berkali-kali, setiap kali dia tiba di satu tempat, ditolong Tuhan, diselamatkan dalam satu perjalanan, dia selalu membangun mezbah, selalu membangun komunikasi, selalu membangun persekutuan, selalu membangun penyembahannya. Sampai akhirnya juga Yakub yang beling itu kita lihat bagaimana dia, Yakub yang penipu dan begitu banyak akalnya, dia tetap akhirnya memanggil nama Tuhan. Di saat dia memanggil nama Tuhan, di situ dia punya mezbah dan ibadah kepada Tuhan. Karena itu bagaimana kita bisa menjadi bait Allah? Jawabannya adalah ketika kita secara pribadi maupun keluarga menyembah dan meninggikan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, ada ketundukan kepada Allah, ada penyembahan kepada Allah. Bisa dibandingkan nanti setelah ibadah ini karena cukup panjang, doa Salomo dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 sampai 42. Di situ Salomo menguduskan rumah Tuhan memang untuk doa, di mana siapapun dalam keadaan apapun juga bagaimanapun dia datang kepada Tuhan, di situ dia akan mendapatkan jawaban, di situ dia akan mendapatkan rahmat dan belas kasihan Tuhan. Adakah di rumah kita atau di hati kita kalau jadi bait Allah, apakah di dalam diri kita ada belas kasihan? Ampunilah dosa atau kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita, sebagaimana Allah mengampuni kita di dalam Kristus. Apakah di rumah kita ada pengampunan dosa? Di rumah kita bait Allah, Allah disembah, nama Allah dijunjung, nama Allah disebut. Apakah di rumah kita ada rahmat, ada belas kasihan? Siapapun yang datang ke rumah kita, jangan biarkan dia pergi dengan hati yang hampa. Tidak selalu artinya duit, tidak selalu artinya pemberian. Tapi ketika orang datang ke rumah kita, orang luar, anggota keluarga, bukan saat-saat ini ya, jangan bertamu dulu. Nah, anggota keluarga dan sebagainya, dia dalam keterpurukan, dia dalam kesulitan.
apakah dia pergi dalam keadaan yang lebih parah daripada ketika dia datang? Kalimat saya ini terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa. Bunda Teresa berkata, jika seseorang datang kepada Anda, jangan biarkan dia pergi lebih buruk daripada saat sebelum dia berjumpa dengan Anda. Artinya kalau dia datang dengan muka yang ditekuk, dengan muka seperti pepaya, berilah dia kasih dan senyum sehingga dia pulang dengan muka yang seperti semangka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hal yang pertama. Yang kedua, fokuslah tujuan kita menyembah, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita di gereja, kita beribadah, kita menyanyi, kita memuji nama Tuhan, kita mainkan musik, alat musik, kita naikkan puji-pujian, tari-tarian, kita memberi persembahan. Apakah itu untuk menyenangkan aku? Kalau gambarku tidak diabadikan, kita protes, aku kok ndak ketok, aku kok ndak difoto. Kita protes. Akhirnya motong, minggu depan, bulan depan aku ndak mau jadi singer. Ndak ada di sini ya, itu di Lombok mungkin ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita masih anak-anak kecil, kita selalu memanggil orang tua kita, menyerukan nama orang tua kita. Kita memanggil ayah atau ibu, mama, papa. Mungkin kita bertambah besar, kita sudah mulai jarang memanggil nama orang tua, jarang mengandalkan orang tua, bahkan maafkan, kita juga tidak berusaha menyenangkan orang tua. Mengapa? Karena kita mau kita yang disenangkan. Kita mau kita yang menjadi pusat perhatian. Kita mau kita yang menjadi pusat kesenangan dan disenangkan. Mungkin perlakuan kita kepada Allah juga demikian. Antusiasme kita untuk memanggil nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan menyembah Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita. Dia adalah Allah, roh Allah yang bersemayam dalam hidup kita. Kita mungkin seperti anak-anak itu. Kita sudah lupa memanggil nama Tuhan. Aku sibuk, aku banyak urusan, aku banyak pergumulan, tantangan pekerjaan begitu sulit, atau games begitu menyenangkan, tawaran-tawaran di medsos, tawaran-tawaran di dalam berbagai macam multimedia, games dan sebagainya begitu menyenangkan. Kita tidak punya waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak punya waktu. Kita ingin membunuh semua yang mengganggu kita, padahal itu membunuh diri kita sendiri. Dalam arti apa? Kita pelan-pelan akan mengalami kematian rohani, kekeringan rohani. Karena itu sebabnya meskipun tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, hamba-hamba Tuhan, PTHM dan semuanya berusaha supaya kita tetap mendapatkan asupan firman Tuhan, kita tetap mendapatkan arahan dari kebenaran firman Tuhan. Kita walaupun dilepas tanda kutip, kita tetap harus punya kemandirian ibadah. Jadi mandiri ibadah ya, ibadah mandiri, kemandirian ibadah. Tanpa harus dipantau 100%, tanpa harus diingat-ingatkan terus menerus, tetapi kita ada kemandirian. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita menetapkan jam? Supaya apa? Kita mengkhususkan. Ibaratnya seperti kita beribadah hari Minggu di gereja, kita menguduskan hari Sabat, mengkhususkan jam-jam ibadah di rumah kita masing-masing itu juga. Di dalam diri kita pribadi, kita mendisiplinkan diri, kita mengkhususkan waktu-waktu Sabat untuk Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita secara pribadi atau komunitas membangun terus relasi dan ketergantungan kita kepada Allah. Itu cara kita menjadi bait Allah. Yang pertama tadi, kita memanggil nama Tuhan. Kita rindu, kita terus menyembah dan menyerukan nama Tuhan. Sedikit-sedikit kita mengandalkan Dia, bukan latah ya menyebut Tuhan, Tuhan begitu, tapi kita sungguh-sungguh hanya Dia. Yang kedua, kita rindu menyenangkan hati Tuhan.
lewat kita menyediakan waktu kita, mengkhususkan hati kita, mengkhususkan hidup kita, menguduskan diri kita. Seperti seorang suami menguduskan dirinya untuk istri dan istri menguduskan dirinya untuk suaminya, untuk anak-anak mengkhususkan dirinya untuk orang tua dan orang tua mengkhususkan diri, masing-masing mengkhususkan diri, masing-masing ini menyenangkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah kita terus membangun secara pribadi maupun bersama di dalam rumah kita, membangun relasi dan ketergantungan kita pada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang berkata, saya belum memperhatikan seluruh riset, tetapi ada yang berkata bahwa dunia menjadi lebih bersih, udara menjadi lebih bersih, tanaman menjadi lebih segar, bunga-bunga kelihatan bermekaran lebih luar biasa. Saya coba terus memperhatikan selama 6 bulan saya ada di kota Sidoarjo ini, selain gangguan burung hantu, akhir-akhir ini kicauan burung itu sudah amat sangat banyak. Ya, saya tidak tahu mengapa burung-burung berkicauan terus bersaut-sautan terbang sana begitu riang, begitu cepat. Saya gatal ingin mendapatkannya, sampai sekarang belum mendapatkan untuk memfotonya. Mengapa? Karena begitu menyenangkan, mereka begitu lincah. Ya, saya lihat ada di dahan pohon cemara di gereja kita. Saya baru mau tangkap dengan kamera, tetapi akhirnya apa? Dia begitu cepat terbang ya. Nah, mungkin saja bisa jadi dunia yang hiruk pikuk, yang begitu sibuk ini oleh karena corona menjadi tenang. Saya merenungkannya, ya mungkin ini detox ya, dunia lagi di detox. Saya merenungkan beberapa saat ketika melihat video kota-kota, ibu kota dan kota-kota besar, kota-kota yang luar biasa yang tersohor di dunia, Paris, ya, New York, Nederland dan Australia, Indonesia di Jakarta dan seterusnya, kota-kota besar menjadi sunyi, menjadi sepi, menjadi lengang, menjadi bersih. Saya berpikir, siapa? Peraturan mana? Himbauan mana yang bisa kalau tanpa campur tangan Tuhan? Polisi mana yang bisa menghentikan semuanya begitu rupa, begitu luar biasa? Karena pandemi ini, suka tidak suka, akhirnya orang mulai menepi, stay at home, cari safety. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara pribadi bersyukurlah. Dunia kita lebih bersih, sekeliling kita mengalami sirkulasi, mengalami perubahan, dan itu pasti ada kebaikan yang Tuhan mau. Bacalah juga kembali Pengkhotbah pasal 3, ada waktu menabur, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu membangun, ada waktu merombak, ada waktu menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu memukul, ada waktu untuk menahan diri dari memukul. Ada waktu menghancurkan, ada waktu untuk merekatkan. Dan semua itu Tuhan buat indah pada waktunya. Dengan demikian tidak membuat kita terlalu bersungut-sungut. Mungkin kita bisa mengeluh, tapi terlalu mengeluh membuat kita terlalu bertanya-tanya sampai tidak tahu mau berbuat apa-apa. Tapi bersyukur. Tidak tahukah kita bahwa kita ini bait Allah? Artinya Allah bertinggal dalam diri kita, kita punya kemandirian ibadah. Tentu pada saat kita harus dan terbuka untuk bisa beribadah di gereja, mari antusiasnya sama bahkan lebih lagi. Karena kita tidak tahu kesempatan seperti itu mungkin akan sebentar, mungkin juga panjang, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, terus latihlah diri kita beribadah, latihlah diri kita di mana seperti gereja. Ada puji-pujian, ada saling tolong-menolong, yang kuat menanggung yang lemah, yang kurang ditanggung ditopang oleh yang lebih, yang sedih dihibur oleh yang tidak sedih, yang lemah tetap bisa kuat bersama-sama, yang kurang diperlengkapi dengan yang bisa, saling mengisi, saling melayani. Apakah itu kita praktekkan di rumah? Praktek IPK, bukan indeks prestasi kumulatif, tapi iman, pengharapan dan kasih. Apakah itu dipraktekkan di rumah kita? Sama seperti halnya sebuah gereja.
kita bait Allah, rumah kita jadi bait Allah. Apakah iman, pengharapan dan kasih dipraktekkan? Kiranya Roh Kudus menolong kita benar-benar menyadari kita adalah bait Allah. Dan kita mau menyerukan nama Tuhan sebagaimana di gereja. Nama Tuhan disebut, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan disanjung tinggi. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita bisa. Yang ketiga, kita mau terus berelasi dengan Tuhan, berelasi satu dengan yang lain walaupun dengan jaga jarak secara fisik. Tapi kita terus punya care dan kepedulian. Kenapa? Kita punya ketergantungan yang sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mati di atas kayu salib dan memberikan Roh Kudus-Mu menjadi meterai, menjadi Roh penghibur, Roh penolong, dan bahkan Roh Allah, yaitu Roh Kudus diam di dalam kami sehingga kami disebut bait Allah, di mana Allah disembah melalui seantero hidup kami. Karena hidup yang telah ditebus ini bukan milik kami sendiri, tapi milik Allah. Karena itu biarlah kami begitu rupa hanya mengagungkan dan sanjung tinggi nama Tuhan. Dan kami mau belajar tujuan hidup kami menyenangkan hati Allah. Kami mau mempraktekkan relasi kami dengan Tuhan, relasi kami dengan sesama terus menerus di dalam ketergantungan kami akan Tuhan. Sebagaimana tubuh tanpa kepala tidak bisa. Karena itu kami tanpa Kristus, kami tanpa Roh Kudus, kami tanpa Allah bersemayam dalam diri kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan, tolong kami, rumah bait diri kami pribadi lepas pribadi menjadi rumah doa, menjadi rumah puji-pujian, menjadi rumah praktek iman, pengharapan dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami mohon Engkau memampukan kami ya Roh Kudus. Berkati umat-Mu satu persatu dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita percaya dan kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Dia masih memberikan kita firman-Nya. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkannya diberkati. Mari saat ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening kas gereja BCA GKT Sidoarjo atas nama Edi Lemena Amsalki. Mari kita naikkan pujian Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Di dalamnya gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Kita masuk di dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur masih hidup sampai saat ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah gereja yang sesungguhnya.
Dan itu Tuhan sesuai dengan realitas sekarang ini. Sekalipun kami tidak beribadah di gereja, di gedung, tetapi kami bisa berelasi secara personal, secara pribadi kepada Tuhan. Karena tubuh kami sesungguhnya adalah gereja. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah akan bisa terpisah daripada Engkau. Karena Engkaulah yang memegang kendali hidup kami. Maka saat ini kami berdoa bagi kami yang mulai lemah imannya, yang mulai goncang imannya oleh karena situasi, oleh karena apapun Tuhan. Kami memohon Engkau yang menopang kami, Engkau yang memegang kami, sehingga kami tidak jatuh dan tidak menyakiti hati Tuhan dan tidak menjauhi Engkau dalam hidup kami. Jaga hati kami dan berikan kami kekuatan dalam menghadapi setiap musim hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk kesehatan seluruh jemaat kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menambah-nambahkan mereka imunitas yang baik dan kuat. Dan bagi mereka juga yang mulai lemah secara fisik, yang sakit, Tuhan Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang memberikan mereka kelegaan. Bagi mereka yang sudah mulai lesu, yang sudah mulai lelah, ya Bapa di surga, kami menyadari kami mau jujur di hadapan Tuhan, kami capek dengan situasi saat ini. Tapi kami percaya bahwa saat ini pun kami juga percaya bahwa Tuhan menguji iman kami, dan kami mau taat di dalamnya sampai kami timbul seperti emas. Oleh sebab itu Bapa di surga, tolong kami dalam masa-masa yang sulit ini. Kami hanya percayakan kesehatan kami, kehidupan kami dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau ya Tuhan yang memimpin hidup kami ke depannya. Kami berdoa untuk para pemerintahan kami. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini Tuhan, para tim dokter dan tim medis yang sedang berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Bahkan juga Tuhan seluruh para relawan dan masyarakat Indonesia dan seluruh masyarakat dunia. Ya Bapa di surga, Engkau tolong, Engkau yang memberkati dalam hal melawan COVID-19 ini. Tuhan berikan kami kesadaran untuk mau taat pada pemerintah dan berikan kesehatan, hikmat kepada para pemerintahan kami. Demikian juga dengan tim dokter dan tim medis, Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang melindungi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih para mahasiswa, para pelajar, anak-anak kami, adik-adik kami, teman-teman kami yang saat ini juga Tuhan masih tetap belajar di rumah. Ya Bapa di surga, mungkin mereka ada yang mengalami kebosanan. Tuhan Engkau yang berikan mereka penghiburan, sukacita daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan mendengarkan warta jemaat. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami akan menyampaikan warta yang kami lampirkan sebagai edisi yang ke tanggal 3 Mei 2020. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada hamba Tuhan dan tim multimedia yang telah mempersiapkan dan mempersembahkan ibadah online ini dengan baik. Tuhan memberkati. Yang kedua, kami juga mewartakan tentang kenang-kenangan untuk pelayanan mahasiswa praktek. Mewakili seluruh keluarga besar GKT Sidoarjo, kami sudah memberikan kenang-kenangan atau tanda kasih kepada Los Effendi sebagai apresiasi atas pelayanan weekend 1 tahun beliau di GKT Sidoarjo. Kemudian tak lupa kami juga mewartakan untuk persembahan seperti yang sudah kami beritahukan berulang-ulang. Kali ini kami sampaikan sekali lagi untuk persembahan seperti biasa. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan secara transfer melalui BCA, melalui rekening yang ditampilkan dalam layar Bapak Ibu. Kemudian untuk cara yang seperti yang sebelumnya kami sampaikan, yaitu melalui amplop, itu bisa juga Bapak atau Ibu bisa bawa
amplop tersebut saat kita beribadah secara normal di gereja kita. Kemudian yang juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kita semua juga bersyukur bahwa meskipun kita dalam suasana ibadah online, tapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat memberikan yang terbaik bagi gereja kita. Kita punya gereja yang besar, kita punya gereja yang megah, otomatis ada hal yang perlu kita berikan kepada gereja ini, karena Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab. Otomatis ada hal yang harus kita berikan untuk gereja kita. Gereja kita juga ada pekerja, gereja kita juga ada operasional yang harus kita penuhi. Tentunya ini membutuhkan partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apalagi dalam situasi sekarang, dalam bulan-bulan saat ini, banyak perusahaan atau juga banyak beberapa orang-orang yang memberikan sesuatu yang lebih untuk pekerjanya. Demikian juga untuk gereja kita. Gereja kita juga pastinya akan memberikan kewajiban bagi pekerja-pekerjanya untuk tahun ini, di mana setiap tahun sekali kita berikan kepada mereka. Itu tentunya juga membutuhkan biaya yang juga tidak kecil. Tapi kami percaya melalui Bapak Ibu semuanya, kita semua dapat memberikan yang terbaik, terutama untuk Tuhan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kemudian yang terakhir adalah masa ibadah di rumah. Kami umumkan sekali lagi, masa ibadah di rumah sampai dengan 30 Mei 2020. Bapak Ibu perhatikan. Itulah warta-warta yang dapat kami sampaikan pada ibadah kita kali ini. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi dan doa berkat disampaikan oleh Pendeta Mia dan Amin Song. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan hati yang terus menengadah kepada Tuhan, tetap menyebut nama Tuhan, bukan sebagai ucapan sia-sia, tetapi sebagai ucapan iman, sebagai rasa hormat dan takut akan Dia. Kita adalah bait-Nya, di mana Roh Allah diam di dalam kita. Dengan hati yang tetap bersyukur, dengan hati yang tetap memandang kepada Tuhan, sumber segala berkat. Ingatlah firman Tuhan ini, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita menghadap Tuhan, sumber segala berkat yang akan mengiringi, menyertai dan melimpahkan berkat-Nya dalam hidup kita, pribadi dan keluarga. Arahkan hati kita kepada Allah, sumber segala berkat. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, melimpah, mengalir dalam hidupmu, menyertai, memimpin dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga dan hidupmu menjadi bait Allah, di mana Allah ditinggikan, Allah disenangkan, dan Allah senantiasa menjadi Tuhan yang ditinggikan dan disembah.
Biarlah berkat Allah Tritunggal memberkati rumah tangga, usaha pekerjaan, pendidikan, dan seantero hidup saudara-saudara, mulai saat ini dan seterusnya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan bersatu teduh. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.